adalah bom yang dijatuhkan oleh Israel. Anda lihat sendiri. Diam. Langsung jalan. Selamat petang, saudara. Liputan petang kembali hadir bersama saya Joy Astro dengan informasi utama kami di antaranya. Rekapitulasi suara di KPU diwarnai protes dari kedua kubu. Ribuan truk parkir di sepanjang jalur utama Pantura Pemalang hingga Pekalongan akibat amblasnya jembatan Comal. Penyelidikan insiden jatuhnya pesawat MH17 belum bisa dilakukan karena lokasi kejadian masih dikuasai kelompok pro-Rusia. Ya saudara, inilah liputan petang selengkapnya. Kita mulai dari informasi perkembangan jatuhnya pesawat Malaysian Airlines. Saudara, penyelidikan atas insiden jatuhnya pesawat MH17 belum bisa dilakukan hingga saat ini. Lokasi kejadian masih dikuasai oleh kelompok pro-Rusia. Investigasi insiden jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 harus terhambat akibat ketegangan yang berlangsung antara kelompok pro-Rusia dengan pemerintah Ukraina. Lokasi pesawat yang jatuh kurang lebih 2 hari yang lalu hingga saat ini belum bisa dikunjungi oleh tim penyelidik dari Ukraina. Kelompok pro-Rusia masih berjaga-jaga dan hanya memperbolehkan delegasi internasional melihat-lihat dalam pengawasan mereka. Pemerintah Ukraina mengklaim sejauh ini kelompok pro-Rusia telah memindahkan sekitar 30 jenazah dari lokasi kejadian dan tidak memperbolehkan Ukraina atau delegasi internasional manapun untuk membawa jenazah keluar dari wilayah mereka. Wakil Perdana Menteri Ukraina menegaskan selain penyelidikan yang harus dilakukan, tim pemerintah juga mendesak masuk ke lokasi kejadian agar bisa membawa jenazah untuk kemudian dipulangkan ke negara korban berasal. Kini kita ke Malaysia, saudara. Keluarga korban pesawat MH17 kini dikumpulkan di Hotel JW Marriott Putrajaya, Malaysia. Namun belum ada pihak keluarga dari korban asal Indonesia. Hotel inilah keluarga korban Malaysia Airlines yang berasal dari Malaysia tinggal. Dan dari 2 hari kemarin memang keluarga korban jatuhnya pesawat MH17 milik Malaysia Airlines ini berdatangan ke salah satu hotel di kawasan Putrajaya ini. Dan memang mereka yang kebanyakan berasal dari luar Kuala Lumpur dikumpulkan oleh pihak Malaysia Airlines di sini untuk lebih mudah mengupdate informasi tentang perkembangan jatuhnya pesawat MH17 milik Malaysia Airlines. Dan kemarin Prime Minister Datuk Seri Najib mengunjungi para keluarga korban yang ada di hotel di kawasan Putrajaya ini. PM Najib bersama dengan istrinya, mereka berbicara dengan keluarga korban dan memberi belasungkawa juga kepada korban. Dan PM Najib berjanji untuk berusaha maksimal menyelesaikan kasus kecelakaan atau jatuhnya pesawat MH17 yang sampai saat ini bahkan belum diketahui siapakah dalang dibalik jatuhnya pesawat MH17. Dan harapan dari keluarga korban yang ada di Malaysia ini sendiri, mereka sebenarnya ingin terbang ke Ukraina untuk ikut meninjau lokasi jatuhnya pesawat MH17, namun dari pemerintah Malaysia sendiri mengatakan bahwa hal tersebut terlalu beresiko sehingga mereka pemerintah Malaysia lebih baik agar keluarga korban dari pesawat MH17 ini tetap berada di Malaysia, sementara pemerintah terus mengupdate informasi tentang perkembangan terkini. Dan memang korban dari pesawat MH17 yang jatuh di Ukraina menelan korban sebanyak 44 orang dari warga Malaysia dan 12 warga negara Indonesia. Dari jumlah total ada 298 korban yang ada di pesawat MH17. Sementara demikian yang dapat kami laporkan dari kawasan Putrajaya, Christina Helen dan Ade Muskita melaporkan.
Ya, saudara, rekapitulasi perhitungan suara nasional di KPU berlangsung alot. Aksi protes dilakukan tim pasangan kedua calon presiden saat kandidat yang didukungnya memperoleh suara lebih rendah. Proses rekapitulasi per provinsi molor dan memakan waktu hingga 1 jam. Dan saudara, berikut laporan Skolastika Sylvia dan Edison Simarmata dari gedung KPU. Ya saudara, rekapitulasi perhitungan suara di KPU masih berlangsung hingga saat ini. Dari rencananya 12 provinsi akan dibacakan, baru terdapat 2 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. Di mana pada provinsi pertama, Kalimantan Barat, pasangan Jokowi JK unggul dengan selisih 400.000 suara. Sementara pada provinsi kedua, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, pasangan nomor 1, Prabowo Hatta unggul dengan selisih suara mencapai 1 juta suara. Sementara proses rekapitulasi yang juga berlangsung sejak siang tadi cukup berlangsung alot dan diwarnai sejumlah protes antara kedua tim pasangan calon. Akibatnya proses rekapitulasi satu provinsi bisa memakan waktu hingga selama 1 jam. Padahal masih terdapat puluhan provinsi yang masih mengantri untuk direkapitulasi yang rencananya akan diselesaikan pada hari ini. Skolastika Sylvia dan Edison Simarmata melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, 8 TPS di Sampang, Jawa Timur harus dihitung ulang karena terjadi kecurangan. Di 8 TPS terbukti terdapat kecurangan karena tingkat kehadiran tidak sesuai dengan formulir C6. Pembongkaran 34 kotak suara di gudang KPUD Sampang kemarin rupanya terus bermasalah. Setelah melakukan pengecekan terhadap formulir C6 dan C7, Bawaslu Jawa Timur akhirnya merekomendasikan 8 TPS harus dihitung ulang di KPUD Sampang. Dari 17 TPS di Ketapang Barat yang seluruhnya mencoblos pasangan nomor 1, hanya 4 yang harus diulang. Sedangkan 4 lagi di Kecamatan Banyu Ates yang seluruhnya mencoblos pasangan nomor urut 2. Jika setelah dilakukan penghitungan ulang ditemukan adanya kecurangan, seperti data perolehan suara di model C1 tidak sesuai dengan surat suara yang dicoblos, maka Bawaslu Jawa Timur meminta KPUD Sampang melakukan pencoblosan ulang di 8 TPS itu. Saudara, deklarasi damai dikumandangkan relawan dari kubu pasangan Capres dan Cawapres. Deklarasi yang diprakarsai relawan Bersatu Pro NKRI ini menelurkan 5 butir kesepakatan dan menerima apapun keputusan KPU, menjaga persatuan dan suasana damai dengan tidak mengerahkan massa. Ratusan pendukung Prabowo Hatta dan Jokowi JK menghadiri deklarasi damai yang diadakan Minggu siang di Jakarta. Deklarasi yang diprakarsai relawan Bersatu Pro NKRI tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Muldoko dan tidak dihadiri Prabowo Hatta dan Jokowi JK. Relawan kedua pasangan datang dengan ikon pasangan capres masing-masing. Siapapun yang terpilih nantinya, apapun kebijakan yang akan diambil dan dijalankannya untuk 5 tahun ke depan, siapapun itu, Prabowo, Hatta atau Jokowi JK, apapun yang kebijakan apapun yang akan diambil dan akan dilaksanakan, kami hanya meminta satu hasil, satu tujuan, martabat untuk rakyat Indonesia. Kita sepakat, saya sama Mas Gelangga, tolong bicara sama Polri, sama tim relawan, apalagi garis keras. Saya juga akan coba, tapi saya juga nggak bisa paksakan mereka. Kalau mereka misalnya punya pandangan-pandangan yang berbeda sama kita, nggak ada masalah. Saya di sini hanya untuk memikirkan bagaimana negara ini tidak. Kedua kubu menandatangani deklarasi disaksikan Panglima TNI Jenderal Muldoko dan Kapolri Jenderal Sutarman. Panglima TNI dan Kapolri berharap deklarasi ini diikuti semua komponen pendukung di kedua kubu. Semua menghendaki Indonesia yang damai, Indonesia bukan Indonesia yang porak-poranda, bukan Indonesia yang hancur bukan Indonesia yang menakutkan. Bukan harus diakhiri dengan kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman. Tetapi masyarakat kita memang merasakan adanya getaran-getaran kemungkinan terjadi dan konflik di berbagai lini, di berbagai daerah. Tetapi saya dengan Panglima TNI meyakinkan bahwa konflik itu tidak akan pernah terjadi di Republik Indonesia. 5 deklarasi yang dihasilkan adalah menjaga dan mendahulukan keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai dengan tidak melakukan pengerahan massa,
mengajak seluruh elit politik dari kedua belah pihak menghentikan sikap dan tindakan yang saling mendiskreditkan, mengawasi hasil perhitungan suara dan meminta TNI Polri tetap bersikap netral. Didi Irawan melaporkan dari Jakarta. Jelang penetapan hasil pemilu presiden, Raja Dangdut Rhoma Irama menyerukan perdamaian antara pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Seruan itu berupa lagu berjudul Stop Permusuhan. Perdebatan, stop bertengkara, stop permusuhan, stop pertikaian. Lagu berjudul Stop Permusuhan, Stop Perdebatan ini merupakan lagu karya Rhoma Irama yang pernah populer pada era 1980-an di saat iklim politik saat itu tengah bergejolak. Melalui lagu, Rhoma mengajak seluruh elemen bangsa menjauhi segala permusuhan atau perdebatan yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Tanpa harus ada gesekan-gesekan, bahkan tanpa harus ada kekecewaan bagi yang kalah, tanpa harus ada kesombongan bagi yang menang, dengan cara bahwa yang kalah itu harus menghormati yang menang, dan yang menang harus menghargai yang kalah, karena ini bukan war, bukan perang politik. Rhoma juga mengingatkan pemilu ibarat sebuah kompetisi, sehingga pasti ada yang kalah dan menang yang harus bisa diterima kedua belah pihak. Didi Irawan melaporkan dari Jakarta. Selanjutnya di Liputan Petang, saudara, jalur alternatif mana yang harus Anda lewati pasca jembatan Comal ambles sesaat lagi.